bertumbuh dalam ajaran sehat. Refleksi pagi 2583. Rasul Paulus menyampaikan bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ajaran Rasul Paulus ini penting untuk diyakini oleh setiap orang percaya, seperti yang disampaikannya di 1 Timotius 4 ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara-saudara, untuk menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh sehat, maka jemaat Tuhan haruslah mendapatkan ajaran yang sehat pula. Para pemimpin jemaat haruslah berupaya menjadi gembala yang baik yang mengajarkan ajaran yang benar sesuai ajaran Alkitab. Hal ini tentu tidak mudah karena banyaknya ajaran-ajaran sesat yang berupaya menggeser iman jemaat Tuhan. Saudara-saudara, sikap dari orang percaya yang berlatar belakang Yahudi di jemaat Berea dapatlah kita teladani dalam rangka untuk memastikan apakah suatu ajaran itu memang benar. Inilah yang disampaikan di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Pemimpin jemaat bersama setiap anggota jemaat haruslah bersama-sama bertekun untuk mendalami Alkitab di dalam kerelaan hati sehingga kebenaran firman Tuhan makin bisa dipahami. Marilah kita upayakan bersama. Memberitakan firman kebenaran. Refleksi pagi 2584. Rasul Paulus meyakini bahwa apa yang disampaikannya kepada Timotius itu adalah ajaran sehat yang berdasarkan firman kebenaran Kristus. Dampak dari keyakinannya itu disampaikan di 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara-saudara, setiap pelayan Kristus yang mengajarkan ajaran yang sehat dari firman kebenaran haruslah meneladani Rasul Paulus yang terus berjerih payah dan berjuang. Ia melakukan semuanya ini karena ia menaruh pengharapan penuh pada Allah yang hidup, yang telah menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, mengajarkan ajaran sehat yang berlandaskan firman kebenaran haruslah menjadi prioritas utama bagi pelayan Kristus dalam membangun jemaat yang sehat. Untuk itu, setiap pelayan Kristus harus sungguh-sungguh berjerih payah dengan selalu mengingat 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu, wahai para pengajar firman, marilah kita terus berjerih payah untuk mempersiapkan dan mengajarkan ajaran yang sehat, sehingga jemaat Tuhan dapat makin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Memberitakan dan mengajarkan.
Refleksi pagi 2585. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus telah menyampaikan berbagai petunjuk untuk kehidupan jemaat Tuhan yang sehat dalam iman. Apa yang harus dilakukan oleh Timotius? Mari simak 1 Timotius 4 ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, perintah untuk memberitakan dan mengajarkan ajaran sehat adalah mandat yang telah disampaikan Yesus Kristus di Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melalui amanat agungnya, Yesus Kristus memerintahkan orang percaya untuk memberitakan Injil serta mengajar umat Tuhan dalam ajaran yang sehat. Saudara-saudara, di dalam penyertaan Roh Kudus, ajaran sehat haruslah terus disampaikan sehingga jemaat Tuhan akan makin bertumbuh dalam iman mereka secara berkesinambungan seperti yang dinyatakan Rasul Paulus di 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Selain menyampaikan ajaran sehat yang berlandaskan firman kebenaran, kaderisasi pengajar firman harus juga diusahakan sehingga ajaran sehat itu akan dapat terus disampaikan dari generasi ke generasi. Marilah kita terus mengajar firman dengan benar, serta mengajarkan ke mereka yang cakap mengajar orang lain. Teladan untuk kemuliaan Allah. Refleksi pagi 2586. Sebagai gembala jemaat di Efesus, Timotius masih relatif cukup muda sehingga ia sering merasa kecil hati dan takut dalam menghadapi berbagai tantangan dalam jemaat. Apa nasihat Rasul Paulus tentang hal ini? Mari lihat 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, keteladanan dalam iman, kata, dan perbuatan adalah hal yang penting bagi seorang pemimpin jemaat seperti Timotius. Ia tidaklah perlu merasa rendah diri karena kemudaannya itu, karena keteladananlah hal yang terpenting baginya. Saudara-saudara, keteladanan seorang pemimpin jemaat bukanlah untuk mencari pengikut bagi dirinya sendiri. Ia harus melakukannya untuk mendorong orang percaya menjadi pengikut Kristus seperti yang diajarkan Rasul Paulus di 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dengan demikian, keteladanan bukanlah soal kultus individu dirinya sendiri, tetapi keteladanan adalah upaya untuk membawa kemuliaan bagi Allah saja. Inilah yang disampaikan Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 12 untuk umat Tuhan memiliki cara hidup yang baik sehingga orang dapat melihat perbuatan baik dan memuliakan Allah.